mau lihat ini anak-anak ya korban lumpur lapindo. Dari mana? Saya dari media Metro TV. Iya. Jadi kebetulan saya kan lihat keadaan di sini. Saya ingin tinggal melihat bagaimana udah 4 tahun kan Ibu ya. Ternyata saya lihat sih cukup baik ya mereka menanganinya. Sebenarnya sampai sekarang ini bantuan pendidikan untuk anak-anak sekolah, untuk pendidikan untuk di wilayah bencana ini bagaimana Bu? Dapat bantuan? Kalau 4 tahun ini kemungkinan dari pemerintah tidak ada sama sekali. Anak-anak ini hanya kemungkinan sama MI SD yang lain itu hanya dari dana BOS. Anak-anak kalau bantuan yang lain itu nggak ada. Tapi kita pernah mendapat dari pendampingan dari YPTI dulu waktu pertama kena lumpur, memang dia yang mendampingi sehingga pendampingan itu langsung dari Jakarta waktu itu. Tapi sekarang hanya 1 tahun, sekarang sudah nggak ada, waktu ada lumpur-lumpur masuk ke desa kami itu. Banyak tuh Bu yang putus sekolah. Yang putus sekolah kemungkinan kalau pertama memang langsung lumpur masuk kita, memang banyak trauma-trauma, anak-anak banyak yang nggak sekolah, takut lah. Langsung dalam 1 minggu betulan, kena betulan sehingga anak-anak banyak yang nggak sekolah. Itu banyak yang sekolah tapi diem aja anak-anaknya itu. Ada yang duduk, yang mojok, ada yang di tengah-tengah, nggak ada orang yang bercerita sama sekali. Karena kita itu juga nggak ada penanganan seperti itu ya, kita hanya menghibur aja, masuk anak-anak masuk gitu aja. Tapi mereka masih pada semangat sekolah anak-anak Bu. Semangatnya iya, kita kan nggak tahu dalamnya ya Mbak ya. Semangatnya mungkinan iya untuk belajar, kemudian anak-anak datang. Tapi untuk menangkap pelajaran itu sulit. Kemungkinan karena dulu hanya cerita, tapi sekarang langsung dialami gitu loh. Anak-anak ini banyak juga yang harus cari duit juga buat keluarganya Bu ya. Iya. Kan anak-anak lumpur masuk daerah kami itu mulai perekonomian dari pihak orang tuanya sudah tidak seperti dulu. Dulunya kan banyak orang tua yang buruh tani, ketambak, nah jadi pembantu. Sekarangnya sulit. Anak-anaknya itu banyak yang membantu, dari pulang sekolah itu membantu. Ini hari sini, ini juga hari sini, ini contoh salah satunya Mbak. Ini juga membantu orang tuanya pulang dari sekolah. Ini membantu orang tuanya jualan sayur di rumah-rumah. Dulunya orang tuanya ini sebelumnya dia nggak membantu Mbak, hanya fokus untuk belajar. Karena dulu orang tuanya itu adalah jualan bakso ke Perumtas. Lalu Perumtas kena lumpur sama sekali sehingga orang tuanya sekarang tidak kerja. Ibunya yang jualan sayur mulai pagi, dia datang jam 1 nanti dibawa ke plastik-plastik, hari saya menjajakan sayur-sayur kepada warga. Dia jual sayur-sayur ini ke keliling kampung? Iya, gitu? keliling kampung Mbak. Dia ya wortel, ya guben, ya semuanya nanti sayur-sayur gitu. Tapi dia nggak patah semangat untuk belajarnya. Dia membuat Angsa dan anak-anaknya sehingga dia juara 1 di Kecamatan Jabon. Nanti dia mewakili tingkat kabupaten akhir November dan awal Desember. Ini malah di sini tuh banyak Mbak, besar sekali untuk pialanya Haris. Malah orang tuanya bangga, saya juga merasa bangga. Karena apa? Dia biarpun jualan sayur tapi tidak patah semangat untuk belajar. Seniman lah Bu ya? Iya. Mana pialanya? Ya, kita lihat nggak? Iya, nanti kita lihat sama-sama Mbak. Aris sekarang kelas berapa sih? Kelas 5. Kelas 5. Berarti 1 tahun lagi SMP ya? Aris suka sekolah nggak? Suka. Paling suka pelajaran apa? Menggambar. Kayaknya Aris suka yang kesenian gitu ya. Biasanya kalau habis selesai sekolah gitu, kegiatan Aris ngapain? Bantu ibu. Bantu ibu ngapain? Jualan sayur. Oh, ibu jualan sayur di pasar? Iya. Sekarang ibu di rumah nih? Bapak? Kerja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Saya dari Retro TV, wartawan. Ya, monggo silakan masuk. Iya, terima kasih. Bukan. Riz, ayo budal. Gimana kalau saya ikut boleh? Iya, boleh. Itu ngambil sayurnya maksudnya Ibu tetap beli dari pedagangnya atau ngambil yang udah digeletakin gitu? Yang dibuang-buang itu. Yang dibuang-buang Iya, yang satu saya ambil. Ada yang mau beli sayurnya itu? Iya, iya. Ada. Berapa Bu biasanya dijualnya sayur gitu? Satu persep itu ya 500. Jualnya ke tetangga juga? Iya, ke tetangga-tetangga. Kalau nggak cari ya nggak bisa makan. Dulu suami saya itu bekerja jualan bakso itu di Perumtas itu banyak pelanggannya. Lah penghasilanku cukup menghasilkan. Ada Lapindo ini. Semua jadi kacau. Nggak ada penghasilan. Sedangkan pelanggannya sudah nggak ada lagi. Dulu saya juga bekerja di pabrik kerupuk Reno Kenong itu, sekarang pabriknya tenggelam, jadi saya nggak bisa bekerja lagi. Buat makan anak aja nggak bisa, Mbak. Jadi buruh pabrik gitu berapa Bu? Kalau boleh tahu bayarannya? 1 minggu. 1 minggu berapa? 1 minggu ya 100, ya 80. Lumayan ya buat makan sehari-hari aja bisa mencukupi. Kalau suami saya ya buat untuk membayar anak sekolah. Sepertinya saya juga ya kalau cari sayur agak malu berhubung nggak ada yang dimakan. Jadi ya saya terpaksa cari sayur. Ibu ngerasa malu dengan itu? Iya. Sangat malu, Mbak. Kalau ada yang di pasar itu ada yang kejam, ada yang tidak dibentak-bentak gitu. Namanya orang, ada yang galak, ada yang enggak. Nah, kalau enggak ya dikasih, disuruh ambil yang tua gitu, yang muda dijual, yang tua dikasihin gitu. Berhubung nggak ada yang dimakan, buat besok aja nggak ada. Jadi terpaksa cari sayur. Gimana? Harus nggak boleh malu ya? Iya, ambil dibawa mobil gitu. Ada yang jatuh saya ambil dibawa mobil, jangan belosot gitu. Haris juga ikut ngelakuin itu. Jadi mau nggak mau keluarga makan makanan bekas. Saya kupasin, yang jelek-jelek itu saya kupasin, saya cuci buat makan anak saya. Dia tidak minta uang, nggak ada uangnya. Buat makan aja susah. Ya, di hati ini sungguh sangat nangis sekali. Gitu. Jadi lumpur itu benar-benar mengaruhi ekonomi keluarga ya? Gara-gara Lapindo ini saya seperti ini. Buat bayar sekolah ya susah, nggak ada. Sekarang kalau libur aja besok sudah nggak ada yang dimakan. Seperti ini gara-gara Lapindo ini saya seperti ini. Udah malah mau dagang lagi. Di hati saya ini sangat nangis, saya menjerit sekali melihat saya kasih makan anak saya barang bekas gitu. Kalau ada yang bisa Ibu sampaikan ke orang Lapindo gitu ya, apa yang akan Ibu katakan? Ya kembalikan seperti dulu. Itu saya minta seperti itu, kembalikan seperti dulu. Saya tidak seperti ini. Rencananya nanti kayak Haris ini atau kakaknya ya, Arif ya, itu akan lanjutkan ke SMP, akan Ibu teruskan sekolahnya? Nggak tahu ya Mbak, melihat dananya aja. Nah, yang dimakan sehari-hari aja seperti ini. Buat dilanjutin apa, buat uangnya nggak ada. Masukkan sekolah SMP kan banyak uangnya. Nggak ada uang, mau apa lagi, nggak tahu.
Nusantara yang indah, letaknya strategis, memiliki kekayaan alam berlimpah, wilayahnya terbentang luas, bagaikan untayan batu manikam di Khatulistiwa. Berbagai ancaman setiap saat menghadap, pelanggaran wilayah, aksi terorisme, konflik komunal dan kejahatan transnasional. Keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan dan pengayom serta pelayanan masyarakat menuntut kesiapan dan profesionalisme kepolisian. Menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tidaklah mudah. Kesiapan dan sinergi kekuatan dari segenap komponen pertahanan negara sangat dibutuhkan. Kedaulatan negara, kehormatan bangsa, dan keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita semua. Mari bersatu untuk Indonesia.